Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumra dari kelompok 2. Di sini saya dan teman kelompok saya akan memaparkan materi struktur dan material penyusun membran sel serta fungsi dari masing-masing struktur penyusun membran sel. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu membran sel. Membran sel adalah batas yang memisahkan sel dari sel lain atau benda di sekelilingnya. Adapun fungsi dari membran sel yaitu untuk mengontrol lalu lintas zat yang masuk dan keluar dari sel. Selanjutnya, struktur membran sangat didukung oleh bukti-bukti visual yang didapatkan sewaktu membran diteliti menggunakan mikroskop elektron. Analisis kimiawi juga menyingkapkan bahwa membran sel tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. 3 membran yang utama yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Sedangkan protein penyusun membran yaitu protein integral atau intrinsik dan protein porifer atau ekstrinsik. Karbohidrat penyusun membran yaitu glikoprotein. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang komponen penyusun membran sel tersebut. Yang pertama itu lipid membran, yaitu fosfolipid, di mana fosfolipid ini merupakan ester asam lemak dengan gliserol yang mengandung asam fosfat dan nitrogen. Fosfolipid utama yang ditemukan adalah fosfogliserida yang mengandung 2 molekul asam lemak yang berkaitan ester dengan gugus hidroksil pada gliserol. Gugus hidroksil yang ketiga pada gliserol membentuk ikatan ester dengan asam fosfat. Adapun fungsi dari fosfolipid ini yaitu sebagai bahan penyusun membran sel serta memiliki fungsi biologik sebagai surfaktan paru-paru yang mencegah perlekatan dinding alveoli paru-paru pada ekspirasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh kelompok saya. Glikolipid, sesuai namanya, merupakan lipid yang mengandung gula. Dalam sel hewan, glikolipid seperti juga sfingomielin diturunkan dari sfingosin. Gugus amino pada kerangka karbon sfingosin terisolasi oleh asam lemak seperti pada kerangka karbon sfingomielin. Perbedaan antara glikolipid dan sfingomielin terdapat pada jenis fragmen yang berikatan pada gugus hidroksi primer di kerangka karbon sfingosin. Pada glikolipid, 1 atau lebih gula berikatan pada gugus ini. Glikolipid yang paling sederhana adalah sereprosida. Hanya ada 1 residu gula, glukosa, dan galaktosa. Glikolipid yang lebih majemuk, misalnya gangliosida, mengandung rantai bercabang terdiri atas sebanyak 7 residu gula. Fungsi dari glikolipid pada membran sel ini memiliki peran difungsikan sebagai tanda pengenal bagi sel dengan komponen-komponen penyusun lainnya dalam sel. Selanjutnya, kolesterol. Lipid lain yang penting dalam beberapa membran adalah kolesterol. Kolesterol dan senyawa turunan esternya dengan asam lemaknya yang berantai panjang merupakan komponen penting dari membran sel sebelah luar. Fungsi dari kolesterol ini adalah untuk menjaga kestabilitasan fosfolipid dalam segala hal keadaan. Kolesterol ini terletak di bagian dekat dengan kepala fosfolipid pada membran sel. Protein membran. Protein membran ini terdiri dari yang pertama, protein integral atau protein intrinsik. Protein integral adalah protein yang merentangi lapisan lipid dwilapis. Protein membran intrinsik dan integral mengandung daerah hidrofilik dan hidrofobik. Bagian hidrofilik protein berinteraksi dengan ujung polar molekul lipid pada masing-masing permukaan selebaran bimolekuler.
Protein membran integral berinteraksi luas dengan daerah hidrokarbon pada fosfolipid dwilapis atau bilayer. Hampir semua protein membran integral yang sudah dikenal merentang pada dwilapis lipid. Protein membran perifer berikatan pada permukaan protein membran integral. Fungsi protein membran integral yaitu memuat transporter, penaut, saluran, reseptor, enzim, domain penahan struktur membran, protein yang terlibat dalam akumulasi dan transduksi energi, serta protein yang bertanggung jawab atas adesi sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Yang kedua, protein membran perifer atau ekstrinsik. Protein membran perifer atau ekstrinsik umumnya terikat longgar pada membran protein yang kaya akan asam amino dengan rantai samping hidrofilik yang menyebabkan interaksi dengan lingkungan air dan dengan permukaan polar lipid dwilapis. Fungsi dari protein membran perifer yaitu yang pertama, mendukung sitoskeleton, yang kedua, komunikasi sel, yang ketiga, sebagai enzim, dan yang keempat, transfer molekul kecil seperti protein. Selanjutnya, karbohidrat membran. Bagian ini merupakan protein yang mengandung karbohidrat yang terikat secara kovalen, yang merupakan monosakarida tunggal atau oligosakarida yang relatif pendek. Kebanyakan protein yang disekresi menuju ke bagian luar sel relatif adalah glikoprotein, seperti kebanyakan protein dalam plasma darah. Salah satu protein membran sel yang paling banyak diketahui adalah glikovirin dalam sel darah merah, yang mengandung hampir 50% karbohidrat dalam bentuk rantai polisakarida yang panjang terikat secara kovalen pada salah satu ujung rantai polipeptida. Rantai polisakarida memanjang dari permukaan luar membran sel, sedangkan rantai polipeptida terbenam di dalam sel. Karbohidrat pada membran sel berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Pada sel epid-glikolipid terdapat permukaan apikal yang terpapar dan berfungsi untuk melindungi dari pH rendah dan degradasi enzim. Selanjutnya, lipida polar. Lipida polar bersifat amfifatik yang terdiri dari senyawa-senyawa yang mempunyai gugus hidrofobik atau tidak menyukai air dan hidrofilik atau menyukai air. Dalam sistem cair, lipida polar secara spontan terdispersi membentuk misel, yaitu suatu susunan globuler yang terbentuk oleh gugus-gugus kepala polar yang dikelilingi air dan rantai-rantai hidrokarbon bergelombol berhadap-hadapan. Dengan ekor hidrokarbon, lipida yang tersembunyi dari lingkungan cair dan kepala hidrofilik yang bermuatan listrik terbuka pada permukaan bersinggungan dengan medium cair. Lipida cair membentuk suatu lapisan dengan ketebalan satu molekul, yaitu lapisan tunggal. Pada sistem tersebut, ekor hidrokarbon terbuka ke udara, jadi terhindar dari air, dan kepala hidrofilik memanjang ke fase cair yang bersifat polar. Lipida polar juga segera dan dengan spontan membentuk lapisan ganda yang sangat tipis yang memisahkan dua kompartemen cair. Pada struktur ini, ekor hidrokarbon molekul lipida memanjang ke bagian dalam
yang berkesinambungan dan kepala hidrofilik menghadap ke luar. Memanjang ke fase cair, tebal lapisan ganda fosfolipid kira-kira 6-7 nm. Baiklah, itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.